wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ummawalah. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Jami Al-Muharram yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan meneruskan kajian tentang sirah nabawiyah, yaitu perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita akan membahas tentang haji wada. Haji wada. Haji wada ini adalah haji pertama sekaligus terakhir bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sebelumnya itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu tahun 9 Hijriah. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa disyariatkannya haji itu sebenarnya sudah diwajibkan haji dari tahun 6 Hijriah. Ya. Jadi disyariatkannya haji itu dari tahun 6 Hijriah. Itu ada yang mengatakan baginda Nabi belum haji di situ. Karena pertama kali haji itu Nabi ini di Haji Wada di tahun 10 Hijriah. Jadi waktu itu hanya diwajibkan saja bagi yang mampu di tahun 6 Hijriah. Kemudian di tahun 9 Hijriah Sayyidina Abu Bakar beserta dengan beberapa rombongan pergi haji, dan puncaknya itu di tahun 10 Hijriah, di mana baginda Nabi Muhammad SAW itu punya keinginan untuk pergi haji, dan ini merupakan haji yang pertama kali sekaligus terakhir bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut dengan haji wada? Wada itu artinya perpisahan. Ya, artinya perpisahan. Ini disebut perpisahan karena memang setelah 10 Hijriah, setelah Nabi Muhammad SAW ini haji pada tahun 10 Hijriah ini, itu 3 bulan setelahnya baginda Nabi wafat. Ya, jadi di tahun 11 Hijriah baginda Nabi wafat. Setelah 3 bulan beliau melaksanakan haji. Setelah beliau melaksanakan haji di tahun 10 Hijriah. Ini bukan hanya menjadi pertanda disyariatkannya ibadah haji. Jadi tata cara haji yang benar itu seperti apa, itu langsung diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di tahun 10 Hijriah ini. Jadi haji wada itu punya beberapa nama. Ada yang menyebut haji wada. Kenapa haji wada? Karena ini haji perpisahannya baginda Nabi. Artinya ini haji yang pertama dan terakhir bagi baginda Nabi, dan ini merupakan perpisahan baginda Nabi dengan umat Islam. Haji perpisahan antara baginda Nabi dengan umat Islam. Ya, karena 3 bulan setelahnya baginda Nabi wafat. Ada yang menyebutnya lagi, haji ini disebut dengan haji balal. Ya, haji balal. Kenapa? Karena di haji wada ini baginda Nabi ini menyampaikan sebuah khutbah. Khutbah ini yang disebut dengan yang kita kenal khutbatul wada. Ya, khutbatul wada itu panjang. Beliau menyampaikan, ada di halaman keempat itu. Keempat itu hanya sebagian saja yang saya cantumkan sedikit, itu bagian dari khutbah
baginda Nabi Muhammad SAW. Ini disebut dengan haji balagh. Balagh itu artinya menyampaikan. Artinya apa? Nabi menyampaikan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum baginda Nabi ini khutbah, turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Nah, jadi sebelum ke pembahasan itu, yang perlu kita ketahui bahwa jumlah jamaah haji pada tahun ini, tahun 10 Hijriah, di mana baginda Nabi ini ikut haji. Karena sebelumnya Sayyidina Abu Bakar haji itu nggak terlalu banyak yang ikut. Ya, tapi ketika Sayyidina Nabi kita, baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu haji, itu beliau juga menyerukan kepada umat Islam yang mampu untuk haji untuk pergi haji, dan di situ berkumpul umat muslim dari segala penjuru, sehingga ada yang menyebutkan total semua yang ikut haji itu sekitaran dari 90.000 sampai 114.000. Pasnya berapa ini para ulama ini berbeda pendapat. Ya, ada yang menyebutkan 90.000, ada yang menyebutkan 100.000, ada yang menyebutkan 114.000. Jadi di sini kita lihat termasuk pendapat Abul Hasan An-Nadawi. Beliau dalam kitabnya menyebutkan bahwa jumlah umat Islam yang ikut haji itu mencapai 100.000. Tapi Syekh Mustafa Sibai menyatakan jumlahnya itu 114.000. Jadi perbedaan dalam jumlah jemaah haji ini termasuk hal yang wajar. Termasuk hal yang wajar di kalangan para mu'arrikhin, orang-orang yang ulama-ulama yang memang ahli dalam ilmu tarikh. Tapi kalau saya baca di kitabnya Fiqh Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, itu menyebutkan sama seperti yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Sibai, yaitu 114.000. Ya, makanya ini juga disebut selain haji wada, juga haji balagh, ada yang menyebutnya haji Islam. Kenapa? Karena puncak dari haji ketika di zaman baginda Nabi itu adalah di tahun 10 Hijriah ini, ketika Nabi Muhammad SAW itu ikut haji juga. Ya, makanya disebut dengan haji Islam. Ya. Nah, ini jumlah sebanyak itu luar biasa. Jadi dari perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, 13 tahun diantaranya di Mekah, kemudian sisanya 10 tahun di Madinah, beliau bisa mengumpulkan itu, bahkan nggak semuanya yang beragama Islam ikut haji, nggak semuanya di situ. Ada yang mungkin yang nggak berangkat haji karena alasan tertentu. Nah, setidaknya pas waktu haji ini berkumpul banyak umat Islam sebanyak 114.000. 114.000 itu jumlah yang luar biasa. Ini merupakan titik keberhasilan baginda Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah selama 23 tahun lamanya. Beliau berhasil merubah mindset seseorang yang sebelumnya menyembah berhala jadi menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Yang sebelumnya mereka ini berfaham paganisme dan orang-orang musyrik, tapi setelah baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah, Rasulullah berhasil mengajak mereka semuanya. Dakwah itu kan mengajak, artinya berdakwah mengajak mereka semuanya untuk masuk menyembah
Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Yang tadinya mereka sangat fanatik dengan agama nenek moyang mereka, tapi mereka mau menyembah atau memeluk agama yang baru yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kalau bukan karena kegigihan baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepercayaan para masyarakat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak luput juga pastinya ini kuasa Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, juga taufik dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Ini terlihat dari berapa banyaknya jemaah haji yang ikut haji di tahun 10 Hijriah ini. Ya, ini luar biasa. Nah, pada hari itu baginda Nabi menerima wahyu yang mana bunyinya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi pas turun ayat ini, ada sebagian para sahabat yang nangis. Di antara sebagian sahabat yang nangis itu saya melihat di kitab Al-Wadih fi Ulumil Quran, Syekh Mustafa Jibbawo itu membahas tentang ayat ini. Jadi beliau mengatakan bahwa Sayyidina Umar itu menangis. Ditanya sama Rasulullah, "Ma'abka ya Umar? Apa yang membuat engkau nangis, wahai Sayyidina Umar? Wahai Umar, apa yang bikin kamu nangis? Kok turun ayat ini kamu nangis? Seharusnya senang. Senang kenapa harus senang? Karena agama udah sempurna. Seharusnya senang karena udah sempurna. Ini senang seharusnya. Tapi ini Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, "Abkani anna kunna fi ziyadatin fi dinina." Ada hal yang membuat saya nangis, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita bertambah dalam masalah agama kita. Kita sempurna dalam masalah agama kita. Tapi beliau menggarisbawahi, fa amma idza kamula fa innahu lam yakmul syai' illa naqas. Kalau udah ada sesuatu yang sempurna, maka nanti akan terlihat kekurangannya. Akan ada kekurangan di situ. Kalau udah sempurna, berarti nanti akan ada kekurangannya. Apa yang ada di pikiran Sayyidina Umar waktu itu? Kekurangan itu adalah meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa Sayyidina Umar sampai berpikiran begitu? Agama udah sempurna, tugas baginda Nabi udah hampir selesai. Kalau agama ini udah sempurna, udah selesai tugas baginda Nabi dalam berdakwah, karena agama sudah sempurna. Maka waktunya baginda Nabi ini untuk meninggalkan dunia. Ini termasuk tanda-tanda bahwa ada ajal baginda Nabi Muhammad SAW ini sudah semakin dekat. Ini bukti bahwa ajal baginda Nabi ini sudah semakin dekat, dan buktinya setelah ini 3 bulan setelah turun ayat ini, baginda Nabi wafat. Apakah ayat ini termasuk ayat yang terakhir yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Ternyata ada perbedaan pendapat di situ. Termasuk di kitab Al-Wadih fi Ulumil Quran, Syekh Mustafa Jibbawo mengatakan ayat ini turun pada hari Arafah, ketika baginda Nabi ini sedang wukuf di Arafah. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Itu masih ada jeda waktu 3 bulan. Apakah fase 3 bulan sebelum baginda Nabi ini wafat tidak ada satu ayat pun lagi yang turun? Ternyata ada. Di antaranya ada ayat yang
yastaftunaka yastaftunaka fin nisa, yastaftunaka fil kalal. Jadi ada ayat yang menyebutkan tentang mawaris, tentang warisan. Setelah itu turun lagi ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Setelah itu turun lagi ada ayat Al-Baqarah ayat 281. Al-Baqarah ayat 281 itu adalah ayat yang terakhir yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa bunyinya? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi itu adalah ayat yang terakhir yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini wahyu yang terakhir. Setelah ayat ini turun, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu setelah 9 hari, ada yang mengatakan 7 hari setelah ayat itu turun Rasulullah meninggal dunia. Ya, jadi bukan ayat ini yang terakhir, bukan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, bukan. Tapi yang ayat terakhir yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Jadi turunnya Al-Quran itu secara tadriji, bukan duf'ah wahidah. Tadriji itu apa? Berangsur-angsur sesuai dengan kondisi, ya. Berangsur-angsur wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kadang enggak sesuai dengan urutannya. Ini Al-Baqarah justru yang terakhir, ya. Al-Baqarah surat 281 itu justru yang terakhir. Adapun nanti urutan dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran. Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama, Al-Baqarah surat yang kedua, Ali Imran surat yang ketiga, An-Nisa surat yang keempat, Al-Maidah surat yang kelima, Al-An'am surat yang keenam, Al-A'raf surat yang ketujuh, Al-Anfal surat yang ke-8, At-Taubah surat yang ke-9, dan seterusnya sampai An-Nas surat yang ke-114. Ya, jadi ada 114. Itu urutannya dari mana? Nah, itu adalah proses talaki baginda Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril mengajarkan kepada baginda Nabi. Ini ayat yang pertama, surat yang pertama adalah Al-Fatihah, ditalaki. Baginda Nabi baca, ada yang bilang 5 ayat, ya, 5 ayat di hadapan malaikat Jibril. Ada yang bilang malaikat Jibril ini menyampaikan kepada baginda Nabi itu 5 ayat. Jadi bacanya ini 5 ayat. Makanya sunnahnya kita mengajarkan ke anak itu, atau kita mau baca, mau menghafal Al-Quran itu bagusnya 5 ayat. 5 ayat mengikuti itu. Ya, 5 ayat diulang-ulang. Nah, malaikat Jibril itu mengajarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW 5 ayat, kemudian memberitahu bahwa urutan surat itu seperti itu. Surat yang pertama Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, terus sampai surat An-Nas yang 114 itu urutannya. Ya, urutannya. Nah, kemudian setelah itu ada riwayat dari Imam Muslim dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa selama 9 tahun tinggal di Madinah Munawwarah, Nabi Muhammad SAW itu belum pernah melaksanakan haji sama sekali. Jadi ini merupakan haji yang pertama dan terakhir. Nah, tahun ke-10 memang beliau mengumumkan hendak melakukan atau melaksanakan ibadah haji di tahun 10 ini. Setelah pengumuman itu, karena umat Islam dari segala penjuru dunia itu tahu Rasulullah ingin pergi haji, itu pada berduyun-duyun datang ke Madinah.
pengen haji bareng dengan Rasulullah SAW. Semuanya pengen ngikutin Rasulullah SAW dan mengamalkan tata cara ibadah haji Rasulullah SAW yang beliau sendiri ajarkan haji itu. Ya. Nah, pada tanggal 25 Zulqa'dah Rasulullah SAW itu keluar dari Madinah menuju Zulhulaifah. Nah, di Zulhulaifah, sampai di Zulhulaifah beliau nginep sehari. Setelah nginep, beliau berpakaian ihram, baru jalan ke Mekah. Beliau tempuh itu perjalanan ke Mekah selama 8 hari. Ya, dari Madinah rombongan itu ke Mekah selama 8 hari. Selama 8 hari. Nah, setelah sampai di Mekah, perjalanan ke Mekah, beliau ajarkan semua tata cara haji dari sa'inya, tawafnya, ihramnya, wukufnya, ya. Dari Safa ke Marwah, sa'i dari Safa ke Marwah itu Rasulullah ajarin, Rasulullah contohin di situ. Rasulullah langsung yang ajarin, Rasulullah langsung yang contohin di situ. Ya, sampai haji atau Rasulullah itu nyembelih, ya, nyembelih kambing, nyembelih onta juga. Nah, itu semuanya Rasulullah ajarin. Jadi di haji wada ini bukan sekedar umat Islam berkumpul untuk haji, tapi apa? Memang umat Islam pengen tahu tata cara haji yang memang sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Nah, di sini di haji wada ini. Kemudian ketika di Arafah, Rasulullah SAW itu menerima wahyu yang tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Nah, sampai di Mekah beliau berdoa. Jadi ini termasuk sunnah ketika kita melihat Ka'bah, ya. Ketika kita melihat Ka'bah, guru saya bilang walaupun kita belum haji, termasuk saya, ya mudah-mudahan kita semua yang belum haji Allah berangkatin ya haji. Termasuk saya juga belum haji ini, walaupun punya paspor tapi masih belum pakai paspornya untuk haji. Ya baru dipakai keamanan aja. Nah, ini kalau kata guru saya, sunnah ketika melihat Ka'bah, baik secara langsung maupun tidak langsung, ya, untuk mengucapkan doa di halaman 3 itu ada doanya. Ini mohon maaf saya lupa untuk harokatin. Di situ ada. Jadi Rasulullah ketika masuk ke kota Mekah setelah 8 hari perjalanan dari Madinah dari Zulhulaifah ke Mekah itu, setelah 8 hari sampai di Jalan Kada namanya. Sampai di Jalan Kada. Nah, sampai tiba di pintu Bani Syaibah, beliau melihat Ka'bah di situ. Melihat Ka'bah. Ini sunnahnya. Ketika kita melihat Ka'bah, baik secara langsung, maksudnya langsung itu dengan kita di hadapan Ka'bah langsung, ataupun kita melihat mungkin di HP, ya, atau di TV gitu, melihat Ka'bah. Kita baca ini, Allahumma zid al-baita tashrifan. Itu ada di halaman 3. Di halaman 3. Mudah-mudahan yang gak bisa langsung ngelihat Ka'bah secara langsung, mudah-mudahan bisa nanti pergi haji maupun umroh, ya, mudah-mudahan syafaat di Sayyidina Muhammadin SAW. Nah, di sini doanya adalah Allahumma zid al-baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Nah, ini sunnahnya ketika kita melihat Ka'bah, kita baca itu. Ya, Allahumma zid al-baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Ya, artinya ya Allah,
tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kewibawaan kepada rumah ini. Maksudnya Ka'bah. Tambahkanlah pula kemuliaan, kehormatan, kewibawaan, keagungan dan kebajikan kepada orang yang mengagungkan haji dan umroh. Nah, ini guru saya ngomong, mau kita ngelihat secara langsung ataupun kita ngelihat mungkin di HP, ngelihat Ka'bah, kita baca itu. Ya, kita baca itu. Ada Ka'bah, iya, dalam hati deh kita baca itu. Ada Ka'bah ya, gambar. Nah itu kan secara nggak langsung, istilahnya nggak ketemu langsung Ka'bahnya. Nah itu sunnah kita baca itu. Dengan kita hayati ini seakan-akan Ka'bah gitu. Nah ketika tanggal 9 Zulhijjah, di mana orang-orang itu udah mulai berkumpul di Arafah, ya wukuf di Arafah. Pada hari Arafah itu Rasulullah SAW itu melihat banyak sekali di depan beliau orang-orang, ya jemaah haji. Kemudian beliau khutbah umum di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara khutbah yang panjangnya ini ada beberapa poin sebenarnya. Ya, ini sebagai tabarukan ya, biar saya baca dulu ya. Khutbah Rasulullah SAW, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala kulli syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya mawdu'un wa dima'ul jahiliyati mawdu'atun wa inna awwala damin adhaw min dima'ina damu bani Rabi'ah bin al-Harith kana mustardi'an fi bani Sa'ad faqatalathu dzal wa ribal jahiliyati mawdu'un wa awwalu riban adhaw ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu fattaqullaha fin nisa' fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihinna an la yuti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghayra mubarrih walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa qad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu in ta'asamtum bihi kitab Allah wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Nah, di akhir itu ini menandakan bahwa Rasulullah itu di akhir itu bilang wa antum tus'aluna anni, kalian itu para jemaah, wahai kaum muslimin, kalian itu akan ditanya ya tentangku. Ini benar gak Rasulullah, saya ini, kata Rasulullah, saya ini udah nyampein apa belum? Nah, akhirnya para jemaah itu waktu itu diam semua, para alim ulama termasuk Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu menukil dari beberapa kitab itu berpendapat bahwa ketika Rasulullah pidato, ceramah, khutbah wada itu semua terdiam. Nah, pas Rasulullah bilang, "Fama antum qailun?" Apa yang kalian katakan tentang khutbahku ini? Maka baru ada suara para jamaah dengan kompak bilang, qalu nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Rasulullah langsung senyum. Ya, pertanda bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyampaikan kepada kaum muslimin itu sudah tersampaikan dan itu sudah disaksikan oleh umat Islam yang ada di Arafah pada waktu itu. Rasulullah senyum, ridho Rasulullah. Nah, maka Rasulullah bilang, faqala bi asbihi sababa yarfa'u ila sama' wa yanqutuha ila nas. Allahumma syhad, sambil begini. Ya, Rasulullah sambil begini, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah bahwa saya ini sudah menyampaikan apa yang menjadi amanah, apa yang menjadi penyampaian, apa yang menjadi wahyu yang harus disampaikan oleh kaum muslimin seluruhnya.
Nah, di antara khutbah-khutbah poin-poin yang bisa kita petik di sini, ini ada seorang ulama, Syekh Mustafa As-Sibai, dalam kitab Sirah Nabawiyahnya, beliau menyimpulkan ada beberapa poin penting dalam khutbah baginda Nabi ini. Yang pertama adalah haram membunuh dan mengambil harta yang bukan haknya. Ya, seorang dikatakan muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ketika orang-orang sekitarnya itu selamat. Orang dikatakan muslim itu ketika orang-orang Islam atau orang-orang di sekitarnya itu selamat. Dari apa? Dari mulutnya dan juga dari tangannya. Ya, selamat dia. Artinya apa? Tangannya nggak usil, tangannya nggak ngambil yang bukan haknya. Mulutnya apa? Mulutnya nggak menghina, mulutnya nggak mencela, mulutnya nggak gibahin. Nah, itu ciri-ciri orang muslim. Dan ini disampaikan oleh baginda Nabi apa? Haram membunuh dan mengambil hak orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, haram melakukan praktek riba. Kemudian yang ketiga, perintah untuk memenuhi hak-hak istri. Ini Rasulullah di akhir khutbahnya, khutbah wada ini, Rasulullah terlihat sangat memuliakan istri-istri, ya, para wanita. Karena ketika seorang suami sudah mengucapkan akad, maka dia mempunyai beban. Ya, sebenarnya beban ini yang harus dijalankan dengan sukacita. Punya tanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Ya, makanya disampaikan di sini perintah untuk memenuhi hak-hak istri. Kemudian yang keempat, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ini sebagai tanda bahwa Rasulullah SAW tidak meninggalkan sesuatu apapun kecuali Al-Quran dan hadis. Di akhir khutbah beliau bilang, waqad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu in i'tasamtum bihi, kitab Allah. Nah, itu kitab Allah adalah Al-Quran yang bisa menjadi pegangan untuk dipegang, dipercaya oleh umat Islam. Kemudian yang kelima, mempererat tali persaudaraan sesama umat muslim. Nah, itu diantara poin-poinnya dari Mustafa yang dirangkum oleh Syekh Mustafa As-Sibai. Nah, dari proses haji itu memang Rasulullah mencontohkan langsung tata cara haji yang benar itu seperti apa. Sebagaimana Rasulullah SAW itu bersabda, "Lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Ini agar kalian ambil atau mengambil manasik kalian. Manasik itu tata cara ibadah kalian, tata cara haji kalian. Ya, makanya kalau sebelum haji itu ada manasik. Sebaiknya orang yang pengen pergi haji itu bagusnya itu ikut manasik dulu. Manasik itu apa? Tata cara haji. Artinya dikasih tahu nih nanti pertama nyampe di mana, mikot makannya di mana, mikot zamannya di mana, kapan pertama kali ihram, nanti pas wukuf di Arafah apa aja yang kita baca, apa aja yang kita lakuin. Itu ada di manasik. Ya, walaupun istilahnya saya sendiri belum pernah haji, tapi insya Allah kalau untuk teori ya saya pernah pelajari. Tinggal hajinya aja insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua yang belum pernah haji bisa ke tanah suci ya bareng keluarga semuanya. Nah, ini di haji wada itu diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah bilang, "Dita'khudhu manasikakum", biar kalian ini tahu tata cara ibadah, melaksanakan haji yang benar ini gimana. Ini pertanda bahwa apa? Bahwa ibadah memang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan. Gak boleh ibadah sesuai dengan apa? Panggilan hati. Pengennya begini ibadah.
pengennya begitu, pengennya begini, sesuai dengan apa? Logika kita sendiri. Nggak bisa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, itu Syekh Ibnu Ruslan dalam subatnya mengatakan setiap orang yang melakukan ibadah menurut keyakinannya sendiri, logikanya sendiri, sesuai dengan logikanya sendiri. Ini ibadah ya, udah pokoknya begini aja dah. Aneh nggak mau tahu, dia nggak mau dengerin apa guru-guru tata cara ibadah yang benar gimana. Ya guru-guru kan istilahnya nyambung terus ke Rasulullah. Jadi cara-cara ibadah dia nggak mau tahu, pokoknya sholat begini. Nah itu kata Ibnu Ruslan bilang kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, orang yang tanpa ilmu dia mengamalkan sesuatu maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amal ibadahnya itu bisa tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya fungsinya kita ngaji itu adalah minimal kita tahu tata cara ibadahnya Rasulullah SAW itu bagaimana, terus kita ikutin. Amal ibadah yang dilakukan dengan ilmu, memang ilmu ini pondasi amal ibadah, ya, pondasinya amal ibadah. Tanpa ilmu maka amal ibadah itu goyah, artinya tertolak, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, rusak amal ibadah kalau tidak didasari dengan ilmu, ya, ilmu yang diajarkan oleh para guru-guru kita yang mengambil istinbat dari Al-Quran dan hadis. Yang paham tentang Quran dan hadis itu adalah ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu ngajarin ke murid sampai nyambung ke guru-guru kita. Makanya Abdullah bin Mubarak bilang al-isnad minad-din. Al-isnad, sanad, mata rantai keilmuan itu termasuk bagian dari agama. Ya, bagian dari agama. Nabi ngajarin sahabat ngajarin tabiin ngajarin tabiin, terus nyambung ke kita. Ya. Nah, mata rantai keilmuan itu bagian dari agama. Kalau pengen beragama harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa ilmu ibadah kita ini nggak ada gunanya. Ya, mungkin diterima sama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha tahu, tapi kualitas ibadah kita ini berbeda. Ya, kualitas ibadah kita itu berbeda dengan mereka yang paham tentang tata cara ibadah yang benar. Makanya Rasulullah ngajarin tata cara ibadah haji pada waktu haji wada ini. Ya, ini sebenarnya ada beberapa hikmah. Di antara hikmah-hikmahnya itu banyaknya jemaah haji ini menandakan bahwa Rasulullah SAW ini telah berjuang dengan sungguh-sungguh, dan memang Rasulullah sebagai Rasul yang amin itu dapat dipercaya. Bukan hanya ketika Rasulullah menjadi Rasul, tapi sebelum Rasulullah menjadi Rasul pun sudah dinobatkan sebagai Al-Amin. Ya, contohnya di umur 35 tahun ketika beliau menghakimi atau beliau ini mengeluarkan kebijakan di antara pembesar kaum kafir Quraisy dalam meletakkan Hajar Aswad. Ya, itu sangat bijak sampai semua orang tuh seneng. Yang tadinya semua orang pengen berantem, tapi ketika Rasulullah putusin itu luar biasa. Padahal belum jadi nabi, belum jadi rasul waktu itu, umur 35 tahun. Ini memang sudah terkenal. Makanya karena akhlaknya yang mulia, kesungguhannya yang luar biasa, tekadnya yang kuat, dan tekad yang kuat ini mesti ada dasar yang kuat. Kalau dasarnya hanya duniawi, guru saya pernah ngomong, kalau dasarnya hanya duniawi, Rasulullah paling mentok 10-20 tahun saja, atau 5-10 tahun aja kalau dasarnya ini duniawi. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa kesungguhan Rasulullah itu semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesuatu yang diharapkan karena ridho Allah Subhanahu wa taala biasanya itu kekal, biasanya lama.
mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu biasanya lama istiqomah, bisa istiqomah insyaallah. Ya, insyaallah. Nah, ini kegigihan Rasulullah itu menggambarkan tentang keistiqomahan beliau dan kemauan kuat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, apa yang beliau tinggalkan adalah kitabullah wa sunnatu rasulih. Ya. Beliau tidak meninggalkan harta, beliau tidak meninggalkan jabatan, beliau tidak meninggalkan apapun yang gemerlap dalam dunia ini. Beliau cuma meninggalkan Al-Quran dan hadis. Ya, selama kita berpegang teguh dengan kedua itu, insya Allah kita tidak akan pernah tersesat. Bahkan segala amal ibadah kita, adah dan ibadah, adah itu adalah pekerjaan kita sehari-hari. Kalau diniatkan ibadah bisa bernilai ibadah. Dan kalau kita meniru cara Rasulullah mengerjakan pekerjaan sehari-hari, itu bisa bernilai ibadah dan dapat pahala. Contoh kecilnya apa? Kita tidur aja. Kalau kita ngikutin cara Rasulullah tidur, Rasulullah baca doa sebelum tidur, habis bangun tidur baca doa lagi. Nah, kalau kita ngikutin itu, insya Allah dapat pahala. Beda, kita tidur, orang lain pun tidur, orang non-muslim pun tidur, sama-sama tidur. Tapi tidurnya kita bisa bernilai ibadah kalau tidurnya kita ini mencontoh cara tidurnya Rasulullah SAW. Ini dalam hal kecil istilahnya, dalam hal kecil yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi bisa menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Ya, inilah diantara hikmah-hikmah Haji Wada dalam pembahasan fikih sirah an-nabawiyah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan juga bagi yang belum berangkat untuk pergi haji, melaksanakan haji ataupun umroh, insya Allah segera Allah berangkatkan ya, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.